Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina walana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin Jam'iyah Tahlil Ar-Rahman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembacaan Yasin dan tahlil serta mengkaji daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bacaan Yasin dan tahlil yang kita baca sampai kepada orang tua kita, wabil khusus keluarga daripada Bapak Freddy yang menjadikan sebab daripada keluarga kita yang telah meninggal dan orang tua kita yang telah meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di malam hari ini adalah masih termasuk ayyamut tasyrik, malam di mana paginya adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu kata para ulama termasuk ayyamu aklin wa syurbin wa jima'in. Hari tasyrik itu adalah hari yang mana dianjurkannya manusia untuk bersenang-senang dengan cara makan, minum, kalau punya istri ngumpuli istrinya. Itu sebenarnya. Oleh karena itu syukur alhamdulillah Jam'iyah Tahlil Ar-Rahman ini mempunyai semangat yang luar biasa, sekalipun di sekalipun ada di hari tasyrik, Jam'iyah Ar-Rahmah ini tetap masih melakukan daripada rutinitasnya. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Semoga semangat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bukti pecinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kajian di malam hari ini yaitu membaca daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Kebetulan sudah berada di urutan ke-26. Bunyi daripada hadisnya yaitu berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'ah biduni siwak. Rawahu Darqutni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat yang dilakukan dengan menggunakan siwak itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan dengan tanpa bersiwak. Siwak itu opo Sat? Siwak itu adalah alat untuk membersihkan gigi dan sekitarnya. Adapun yang paling afdol kata para ulama yaitu menggunakan kayu arok. Kayu arok itu pun ini. Ini kayu arok namanya. Cuman sekarang nama ini sudah hampir ada. Banyak orang yang tidak tahu karena manusia tahunya ini adalah kayu siwak. Sehingga nama aslinya hampir pudar. Sama dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu pembawa hadis yang paling banyak yaitu sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Tapi saya yakin kebanyakan manusia tidak tahu sama namanya. Taunya adalah Abu Hurairah karena sahabat Abu Hurairah itu kata para ulama, beliau itu pernah ketika mau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu mau sholat. Beliau bawa anak kucing yang masih kecil. Itu cerita pertama, bawa dari rumah. Versi kedua Anda nemu di tengah jalan, kasihan. Akhirnya anak kucing itu dibawa. Ketika dibawa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, kucingnya ditaruh di sini nih. Kum itu ujung daripada lengan baju. Karena di Arab dulu besar. Sehingga anak kucingnya tadi itu ditaruh di sininya. Nabi kelihatan. Apa itu yang kau bawa wahai Abdurrahman? Apa jawaban beliau? Anak kucing ya Rasul.
Apa jawaban Nabi? Idzan anta Abu Hurairah. Kalau begitu kau adalah bapaknya kucing. Dari situ Abu Hurairah tambah seneng. Kenapa? Dapat nama dari Nabi. Itu bukan sebuah penghinaan, itu adalah justru penghargaan bagi para sahabat. Dan banyak sahabat-sahabat yang dapat nama dari Nabi. Itu akan menjadikan mereka para sahabat menjadi bangga karena langsung mendapatkan nama dari Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut masalah siwak. Siwak di sini hukumnya adalah sangat ditekankan, sunnah, karena memang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari tadi bahwa yang berbunyi 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Kapan disunahkannya bersiwak? Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' beliau menyatakan ada 5 keadaan yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Yang pertama adalah indal qiyam ila shalah. Ketika manusia mau melakukan sholat, sangat dianjurkan. Oleh karena itu, andai kata pun tidak ada siwak lupa, karena memang sering lupa, saya yakin. Kalau yang siwak ini sering lupa, tapi kalau yang bunter-bunter isinya aku nggak tahu lali. Mbok gudang-gudang apa karo iki wis ngono ya, gak tau lali ya. Siwak lali, Pak. Ya. Kenapa? Ya ini membuktikan masih kurangnya kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Padahal kalau siwak itu jauh akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tapi yang dikesai dengan banyak gambar itu padahal kerongkongannya wis bolong. Iku gak nambah ganjaran. Gak nambah pahala, tapi gak tahu lupa. Anehnya kan di situ ya. Ini yang pertama ketika mau sholat sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua indah isfiralil asnan. Yang kedua yaitu ketika gigi sudah mulai agak menguning, disunahkan untuk bersiwak. Yang ketiga indal wudu, ketika mau melakukan wudu, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi laula anna syukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'akulli wudu'in. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan kepada umatku, pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap kali mau melakukan wudu. Tapi gak sampai wajib. Kenapa? Nabi khawatir, kasihan sama umatnya. Tahu sama umat yang ada di tanpa hutan makmur, sering lali masalahnya. Kalau diwajib no dosa, Pak. Kalau sampai Nabi menghukumi siwak kan itu wajib, akhirnya dosa malah umat ini. Tapi Nabi menyatakan itu adalah sunnah yang akan membawa banyak pahala, yang akan mendatangkan banyak pahala. Itu yang ketiga. Yang keempat, indah qiraatil Quran. Ketika mau membaca Al-Quran, kata para ulama, termasuk juga ketika mau membaca hadis, termasuk juga ketika mau membaca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang soleh. Ketika mau ngaji dan lain sebagainya. Makanya sebagian guru dulu itu mesti sebelum masuk ke pelajarannya itu diingatkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena di antara faedahnya bersiwak itu akan menambah kecerdasan orang yang bersiwak. Itu yang keempat. Yang kelima, inda taghayyuril fam. Ketika berubahnya mulut. Ini kata para ulama bukan mulutnya yang berubah, tapi bau mulutnya yang berubah. Lek mulutnya berubah rotok pesok didik ngene ya keapik toh ya. Ketika bau mulut yang berubah. Kenapa kok berubah? Di sini dikatakan berubahnya bau mulut itu biasanya terjadi qad yakunu bin naumi. Sering terjadi itu karena sebab tidur. Oleh karena itu kalau bangun tidur lebih subuh, ojo langsung namu sholat nang masjid. Bisa-bisa haram. Kenapa? Ganggu orang sebelahnya. Tangi subuh, durungnya subuh kadang tangi, tapi gak sikatan, tidak siwakan, tidak membersihkan bau yang tidak enak. Kemudian berangkat ke masjid, berangkat ke musola, ini bisa-bisa haram. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Oleh karena itu ketika bangun sebelum subuh dianjurkan. Ini disebut di pertama mara'al yang menjadikan sebab berubahnya daripada bau mulut diantaranya karena sebab tidur. Waqad yakunu bi aklin ma lahu raihatun kariha. Terkadang bau mulut itu terjadi karena sebab makan makanan yang mempunyai bau yang tidak enak. Seperti apa? Bawang. Umpamane di Indonesia lengkap. Pete, jengkol, di Arab gak ono Pak Biyen.
Ya apa, mari mangan pete atau habis makan jengkol langsung nang masjid tanpa menggunakan siwak, tanpa sikatan terlebih dahulu. Kasihan orang sebelahnya. Oleh karena itu, kalau sampai memang benar-benar mengganggu, ya haram. Loh, ya apa terus kepingin musola? Siapkan dulu sebelum ke musola. Kalau memang sampean menjadi orang yang pecinta pete, pecinta jengkol, silahkan, tidak ada masalah. Tapi pesannya satu, jangan mengganggu orang dengan baunya. Ya apa? Setelah itu dihilangkan. Cepat-cepat untuk menggunakan, kalau di Indonesia pakai sikat gigi. Tapi kata para ulama, sikat gigi itu harus pakai niat. Saya niat sikat gigi ini niat untuk bersiwak. Kalau cuma sikat gigi digosok nodok, sikat gigi itu produk bisa-bisa orang kafir yang punya. Tapi kalau siwak enggak, Nabi memang yang menganjurkan. Yang kayu arok itu memang Nabi yang menganjurkan. Cuman ya apa? Makanannya kita beda dengan Nabi. Kalau dulu di Arab itu yang sering kurma daging, wis ngono-ngono tok. Ciki-ciki gak ono, pemaning terasi tambah gak ada. Gak ono terasi nambune sembarangan di situ, kemudian budal nang masjid. Ya gak bener juga. Apakah tidak boleh makan terasi? Yang ngomong tidak boleh siapa? Cuman jangan sampai bau tersebut mengganggu orang lain. Mengganggunya itu yang tidak boleh. Kemudian dikatakan juga waqad yakunu bitakril akli wa syurbi. Kadang bau mulut itu terjadi karena manusia tidak makan, tidak minum. Ambun ini kan gak enak. Tidak makan, tidak minum, puasa diantaranya itu keluar aroma yang tidak enak. Ya apa? Dianjurkan untuk membersihkannya. Karena hal itu bisa mengganggu orang lain. Wabitulis sukut. Kadang karena banyak diam. Meneng dok, mulai isuk sampai sore, tenger-tenger dok di kono. Kapan aku kata ibu cuma ning di kono. Tenger-tenger dok, mulai isuk sampai sore. Ya apa terus? Bau mulutnya tidak enak. Ya apa? Dianjurkan untuk bersiwak. Kalau seperti itu dianjurkan untuk bersiwak. Bahkan di sini kadang juga terjadi karena bikasratil kalam. Wong sing ngecepek dok jare wong Jawa. Ngomong mulai isuk sampai mari zuhur. Ya ambune gak enak. Kenapa? Yang di dalam sudah keluar yang dari dalam perut. Oleh karena itu orang yang banyak bicara pun dianjurkan untuk bersiwak. Itu kenapa? Untuk membersihkannya. Apa tujuannya? Hikmahnya apa kok dianjurkan untuk bersiwak? Kata para ulama, ketika mau sholat dianjurkan untuk bersiwak karena sholat itu adalah munajat antara hamba dan Tuhannya. Sehingga selayaknya bagi seorang yang mau bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Faedahnya apa siwak? Banyak faedahnya. Di beberapa kitab disebutkan itu sampai puluhan. Tapi lihat disebut no kabeh jam 3 kok mari. Gak kabeh ya. Yang sekiranya didengar kira-kira menjadi penarik bagi kita untuk melakukannya. Untuk melakukan bersiwak. Di antaranya yang pertama yutahhirul fam. Orang yang bersiwak itu siwak akan membersihkan mulut, akan membersihkan bau mulut, sehingga ketika rajin bersiwak, insya Allah bau mulutnya tidak akan ada. Kemudian yang kedua yurdir robbah. Orang yang bersiwak itu, siwakan itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Yang ketiga yubayyidul asnan. Orang yang bersiwak, siwakan itu akan memutihkan daripada gigi, sehingga giginya akan kelihatan lebih bersih. Yang keempat, yudhaiful ajra. Orang yang bersiwak akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Seperti tadi hadisnya, 2 rakaat dengan siwak itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Yang kelima, yusahilun naz'ah. Siwakan itu akan mempermudah manusia ketika menghadapi sakaratul maut. Ruhnya tidak sampai kerepotan untuk keluar. Kadang naudzubillah, mendelik mulai isuk sampai sore gak mati-mati. Keluarga bingung tambahan. Kenapa? Mereka ini sampai sebagian menyatakan kongon siwaki. Ketika ada orang
mendelik tok wis ana nasak gak mari-mari siwak kono supaya mudah untuk keluar. Karena memang Nabi di saat sakaratul maut juga minta siwak kepada saudara Siti Aisyah yang bernama Abdurrahman. Itu minta siwak. Kenapa? Ini ajaran bagi umat agar supaya rajin bersiwak, supaya apa? Ketika mau meninggal tidak kerepotan, tidak banyak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian yang keenam, yudzakiru syahada indal maut. Orang yang rajin bersiwak itu akan menjadikan manusianya tadi itu, pelaku bersiwak tadi itu akan ingat untuk mengucapkan kalimatus syahadah ketika mau meninggal. Insya Allah ditakdir dalam keadaan bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Sehingga kata para ulama, andai kata dalam bersiwak itu tidak ada fadilah lain, tidak ada faedah lain, hanya menjadikan orang itu bisa ingat kalimatus syahadah ketika menghadapi kematian, itu sudah cukup. Tapi ternyata faedahnya banyak. Namun ada faedah lagi bagi orang ini khusus, bagi orang yang sering bersiwak. Kalau tadi hanya bersiwak toh, orang yang melanggengkan siwak itu akan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Di antaranya di sini dikatakan turisu sa'ah wal ghina wa taisirur rizq. Orang yang rajin bersiwak itu akan menjadikan kehidupannya, rezekinya itu lancar. Rezekinya luas. Akan menjadikan mudah di dalam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan bahwasannya bisa menjadikan matanya itu lebih terang. Gak gampang loro. Kemudian apa? Akan menjadikan manusia di kuburannya senang, bahagia. Kenapa mulai? Karena akan didatangi oleh malaikat yang ada. Malaikat kematian ketika datang akan berwujud dengan wujud yang menyenangkan. Iki. Kenapa? Kita aja kemarin dengar cerita apa? Ono pocong-pocongan arek cilik wis wedi kok. Wedi ono pocong. Kenapa? Karena memang yang menyeramkan, menakutkan itu memang ndak enak. Perlu diketahui apa hukumnya meden-medeni wong? Haram. Ndak boleh. Pocong-pocongan cek enak tengah wengi di situ ya. Gak boleh menakut-nakuti. Hukumnya gak boleh menakut-nakuti. Oleh karena itu, bagi orang yang istiqamah bersiwak, insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi daripada kematian itu, didatangi oleh malaikat yang berwajah atau dalam bentuk yang bagus, yang indah, yang menyenangkan. Ada satu cerita, cuman ini ceritanya rada lucu didik. Ini fadilah daripada, bukan fadilah bersiwak, tapi diantara fadilah siwaknya, kayu aroke. Disebutkan di kitab Kutubus Salaf di situ, saya pernah baca. Ada satu cerita, ada orang laki-laki tiba-tiba kawin lagi. Ya, setelah kawin lagi, istri yang pertama tahu, dengar kalau suaminya menikah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dipotong. Apa nih yang dipotong? Ya bukan cuma yang kejadian di mana Bondowoso, tak kemana pas itu Bondo itu pernah kejadian. Ya, apa nih dipotong? Kejantanannya dipotong. Tugel Pak. Jadi Bondowoso kalau nak sing nyambung tak ada. Karena gak ada orang yang keramat sekarang. Tapi zaman dulu ada. Ini mergane loh, nosok keramat ada. Jadi di zaman Sayyidina Khalil kan kejadian melek merem tutup Mekah mau balik maneng. Karena dulu gak ada visa juga gak ada paspor. Enak, orang sakti banyak. Wis saiki gak usung sakti wis pokoke duwike aja tutup. Gak usah sakti-saktian wis anan. Ya, ketika kejadian itu dipotong, akhirnya si suaminya ini datang kepada seorang sayyid dari bangsa Alitus lupa saya. Di situ sudah datang ngadu kepada Habibnya. Habib, ya Habib, saya setelah menikah lagi ternyata istri saya tahu. Setelah tahu ternyata punyaan saya dipotong. Ini memang gak enak. Jadi orang terkenal, orang ulama, kiai, ustaz memang gak enak. Jadi pengaduan tok. Ya, ngadu. Coba oleh duit 6M menang gak ono sing cerita.
Ya, dikedawa teko nang Habib, dokter yakin sudah tidak bisa untuk menyambung di situ. Datang nang Habib. Akhirnya apa di situ? Ya wis mlebu kono nang jedingku. Karena di jedingnya itu ada siwak, ada 3. Kata Habibnya, PN salah siji sambungno. Sudah, cuman ini disambungno sudah, setelah disambung dipegang, disambung jadi lagi. Berubah lagi seperti semula. Balik punya lagi alatnya. Wes pulang seneng duwe maneng. Akhirnya ketika nyampe rumah ingat, mang iku teh jedinge Habib siwake ono 3, ada 3 siwaknya. Ada yang besar, ada yang tanggung, ada yang kecil. Kok yang disambungkan tadi itu yang kecil? Ini maksudnya mau balik lagi? Ya apa bisa tak untuk ditukar lagi? Tak bisa. Aku kan sudah ngomong tadi. Ya, di jeding iku mang ono 3 siwak. Sampean pilih siji sambungno jadi. Sampean pilih sing cilik ya iku. Sudah, ini diantara hebatnya kayu siwak, cuman di sisi orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman aja main-main. Mereka kalau sekarang ojo wani-wani rabi loro ditukel temen buyar sampeannya. Itu khawatirnya seperti itu. Tidak ada orang sakti mulai sekarang. Tidak ada orang sakti sekarang. Oleh karena itu harus hati-hati. Oleh karena itu harus dijaga. Ya wis. Kemudian dari hadis ini kata para ulama, ini bisa diambil 3 pelajaran. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menekankan bagi kita untuk supaya bersiwak di setiap mau sholat. Kenapa? Pahalanya kan beda. 2 rakaat dengan bersiwak jauh lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu yang pertama. Yang kedua, fadlu siwak wa aldimu ajrih indallah. Keutamaan siwak dan besarnya pahala yang akan didapat bagi orang yang bersiwak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pahala di dunia gak gitu. Ini yang sering menjadikan umat manusia ini meremehkan. Atasi ganjaran sadar gak gitu. Bener, ganjaran gak gitu bahkan gak laku ada di dunia. Di dunia ganjaran gak gitu, gak kelihatan dan gak laku. Kenapa? Karena di dunia ini yang laku rupiah kalau di Indonesia. Di bahasa secara umum fulus duit. Ini yang laku. Tapi kelak kehidupan setelah dunia di akhirat diwalik sama Allah. Akan dibalik. Apa yang laku? Pahala yang laku ketika ada di surga. Orang yang di masa hidupnya tidak banyak melakukan ibadah, tidak banyak mendapatkan pahala ketika ada di dunia, di akhirat besok sekalipun masuk surga dia akan ada di bawah. Karena yang mengangkat derajat manusia ada di surga, yaitu amalan-amalan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Memang masuk surganya itu karena rahmat Allah. Tapi yang bisa mengangkat derajat manusia itu adalah banyaknya ibadah, banyaknya pahala yang dikerjakan ketika semasa hidup ada di dunia. Oleh karena itu, di akhirat semua ge duit, gak payu di akhirat duit. Kebalikannya di dunia, kalau di dunia pahala sih nggak payu. Sampai rajin sholat tahajud, rajin maca Al-Quran, rajin maca sholawat, rajin maca istighfar, rajin maca ibadah, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Gak payu, Pak. Wis aku jaluk berhasil sak icul ganjaranku, karena sing gelem. Ya, tapi besok di akhirat semuanya kan merasa nyesel. Yang ketiga, hidup di dunia tidak melakukan kebaikan, tidak bisa meraih pahala ketika masa hidup di dunia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, al-has ala nadhafa fi sa'iril ahwal wa inda shalah ala wajhil khusus. Di sini siwak ini menganjurkan bahwasannya Islam sangat menganjurkan untuk supaya manusianya, pemeluknya itu menjaga kebersihan. Lebih-lebih ketika mau sholat. Tapi kebanyakan manusia tidak kewali. Resepsi wapi, kelambine sing wapi-wapi digawe. Sholat saanane. Ini kan sebenarnya kurang menghargai. Benernya apa? Yang lebih bagus itu resepsi yang biasa. Sholat pakai yang bagus itu yang akan menjadikan pahalanya besar. Sehingga para ulama dulu, kiai-kiai dulu saya ingat, itu kalau sholat malam itu imamah, surban sama jubah itu dipakai. Tapi kalau ketemu manusia biasa-biasa, baju biasa.
Itu kenapa? Untuk membedakan bahwasannya Allah harus lebih diagungkan daripada makhluk. Itu yang dikerjakan oleh ulama-ulama dulu. Tapi sekarang sudah mulai kewalik. Kemana-mana surbanan, pakai imamah, sholat gak pakai imamah. Padahal dalilnya yang pakai imamah yang ketika waktu sholat. Bukan sampean kelayapan pakai imamah di situ lebih utama, enggak. Waktu sholat itu sangat dianjurkan, disebutkan ada di kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, itu jelas dianjurkan untuk berimamah, untuk bergamis atau jubah, kemudian menggunakan ridak, menggunakan selendang, itu sunnah ketika mau sholat. Di luar sholat itu hanya untuk orang-orang yang terpandang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan monggo. Tadi nyambung untuk gerakan bersiwak, ada yang angkat 8, ada yang turun. Iya. Yang kedua, yang lupa di siwak itu kan kadang-kadang cara membersihkan. Jadi kadang itu berjamur, jadi beli siwak sekali kadang-kadang. Nah ini yang mungkin ada trik bersiwak. Pertanyaannya sangat membangun. Tadi sebenarnya mau disampaikan, cuman khawatir kelamaan. Ya alhamdulillah ada yang nanya. Ini diantara faedahnya bertanya, bisa menambah ilmu. Memang benar itu seperti angka 8, cuma dimulai dari kanan. Gini, ya dimulainya dari kanan. Sini seret kayak angka 8 gitu. Itu yang pertama. Kemudian apakah siwak itu hanya sekali? Disebutkan di dalam kitab Al-Imta' ala Syarhi Abi Suja. Itu disebutkan bahwasannya siwak itu sunnahnya 1 minggu sekali dipotong, kemudian diserabutkan lagi. Adapun serabutnya setiap kali habis dipakai sunnah, dianjurkan untuk dibasuh. Ojo ditinggal seminggu ngono akeh sembarangan digawe, ya bakteri kabeh yang masuk. Tidak benar juga. Itu jelas ada di kitab Al-Imta' ala Syarhi Abi Suja. Itu disebutkan seperti itu. Sehingga ya apa? Ya setelah panjangnya di bawah 4 jari, ya ojo digawe. Karena sunnahnya itu paling pendek 4 jari. Dan pegangnya gini, sekalian wes lah gini. Pegangnya gini. Yang jari 3 ada di atas, jari apa gini namanya? Kelengking di bawah, jempol juga di bawah gini. Pegangnya gini. Sehingga terlalu pendek, enggak disambung, dicekel gini. Ya gak bener juga, itu sudah kurang afdol. Ya apa? Ya berarti garis miringnya apa? Beliau lah lagi ngono. Ganti. Ya sekarang wis enak. Gak pernah beli, kadang ada orang umroh dapat, haji dapat. Oh lu sik lali terus. Wis gak tunggu lah sik lali. Apalagi suruh beli tambah. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Ada lagi monggo. Ada yang bertanya? Kalau udah punya gigi lah. Lah. Pertanyaannya bagus, persis. Ya, memang kemarin saya baca juga itu di kitabnya. Orang yang tidak punya gigi apa? Tetap sunnah untuk bersiwak diputer-puter no. Sama dengan orang yang tidak punya rambut ketika haji. Ya apa terus? Ya pokok silete melaku atau alat cukurnya yang berjalan untuk mendapatkan pahala. Lek ndak menang dong kepalanya ada. Ya gak dapat pahala lek gak dilakoni. Wis kono rambut cat. Wis kono untune sampai menang dok gak bersiwak. Ya gak dapat. Diputer-puter no. Mungkin yang ada di gusi tadi itu ada yang nyantol. Kan bisa seanan. Itu ya, ini pertanyaan yang membangun sekali. Oleh karena itu enak kalau ada yang nanya, enak. Ya, li tak sampai no kabeh kuwatir. Kok cek suwe ini Ustaz Jamal kamari-mari jadi. Kan saya juga khawatir. Karena kalau terlalu lama juga gak enak. Cuman kalau lamanya karena banyak yang bertanya, sip. Ya, bagus. Ya. Ada lagi? Tuh, tunggu. Itu, akan monggo disampaikan. Misalkan suatu ketika kita mau sholat Pak, Iya. untuk kayu siwaknya kita ketinggalan. Lah. Ada alternatif lain nggak?
Kalau ketika sudah mau sholat, ya kalau ada di jalan dan nututi untuk kembali lagi, balik lebih afdol. Lek sudah ada di musola, apalagi ada di saf depan, moro-moro mulai gak balik enggak sampean. Gak sholat ya apa terus? Memang siwak itu afdolnya pertama menggunakan kayu arok. Ini kayu siwak itu sudah. Kemudian ada yang menyatakan kata para ulama kayu kurma. Setelah kayu kurma, kayu zaitun, kayu-kayu yang lain yang tidak mempunyai bau yang tidak enak. Ojo kayu mimbo, buyar pak. Kalau kayu mimbo ya, gak boleh ojo. Yang sekiranya memang dengan bersiwak bisa membersihkan, itu yang pertama. Kemudian juga bisa menggunakan khirqah. Khirqah itu kalau di bahasa sekarang kain. Sobekan kain boleh, serbet dia boleh, bahkan sebagian menganjurkan bi'atrafil aswab atau bi'atrafil siap dengan ujung baju. Cuman kata sebagian guru saya itu kurang efektif. Kenapa? Lek sampean baju diginekno kemudian rong dino digawe sebelah Pak. Saken dari di gunung kan ngono. Ya apa enggak boleh dengan yang lain boleh. Pakai jari lo boleh. Cuman jangan jarinya sendiri. Kalau jarinya sendiri boleh yang sudah putus, itu ada menyatakan boleh. Jarinya orang lain boleh, tapi dengan syarat izin. Ya. Boleh. Cak, lali cak aku gak gosi wak nyili jarimu yo. Gak ada masalah kalau boleh. Kalau boleh, kalau tidak boleh haram. Ya, kalau tidak boleh haram dipaksa pakai di gunung. Aku oleh ganjaran, tapi koncamu gak gelem, terganggu haram. Kalau seperti itu haram ya apa ya alternatif tadi? Jawabannya ya apa ya paling enggak dengan ujung baju kemudian bajunya dicuci wes selesai sudah. Ya kalau memang lupa seperti itu dengan ujung baju pulang bajunya ganti dicuci gak ada masalah. Jangan sampai 2 hari pancet belum kate sholat ujung baju dok. Semaput di pinggir ya Pak. Tak benar kalau seperti itu gak benar. Mungkin ini yang bisa saya jawab ya. Ustika. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana ashrafna ala فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عادات بشر صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة. Malam minggu kayak das mana mas? Malam minggu. Iya, jam das. Ono kali. Ono cuma Abdul Halim. Mati kelelakan iwak. Kerupuk ya.